老德伦。Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Purple Reaper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Kemsiu yang melanjutkan perjalanannya menuju ke timur jauh. Terlihat juga Lisha dan bawahannya yang bergabung dengan pasukan Kemsiu. Melihat banyak pedagang yang mengikuti Kemsiu, Bai Chuan lalu bertanya kepada Ji Chuanxiu. Tapi Ji Chuanxiu malah asik dengan uangnya dan terus membuat alasan. Saat mereka sedang berbincang, lalu datang pengawal Lisha yang memberikan pesan kalau Lisha ingin bertemu. Mendengar itu, Ji Chuanxiu langsung pergi untuk menemui Lisha. Melihat sikap Ji Chuanxiu yang aneh, Mingyu memperkirakan kalau Ji Chuanxiu akan mengorbankan gaji bawahannya untuk membayar utang, sehingga membuat Bai Chuan dan Luo Jie menjadi kesal karenanya. Setelah itu diperlihatkan peta pergerakan dari Kemsiu yang telah melewati beberapa wilayah hingga akhirnya sampai ke timur jauh. Saat baru sampai ke timur jauh, Ji Chuanxiu bertemu dengan temannya yang bernama Shu Guang. Ji Chuanxiu lalu bertanya kepadanya. Shu Guang lalu menjelaskan kalau dia akan pergi ke ibu kota. Melihat Shu Guang akan pergi, Ji Chuanxiu lalu menahannya dan bertanya tentang Sterling kepada Shu Guang. Mendengar pertanyaan Ji Chuanxiu, Shu Guang lalu mendekat dan mengatakan kalau Sterling pergi ke Deya. Saat itu Shu Guang juga menjelaskan kalau Ming Hui berdiskusi tentang misi Bulan Biru dengan Sterling. Setelah menjelaskan semuanya, Shu Guang lalu pergi dan meninggalkan Ji Chuanxiu. Namun pada saat yang sama, dia merasa ada yang aneh. Dia lalu memeriksa kantong uangnya yang telah diambil oleh Ji Chuanxiu. Mengetahui kalau uangnya diambil, dia langsung marah kepada Ji Chuanxiu. Sementara Ji Chuanxiu mengucapkan terima kasih kepada Shu Guang. Di sisi lain terlihat Lin Bing yang sedang melakukan pekerjaannya. Di sana Lin Bing terlihat kesal karena dia terus melakukan pekerjaan yang membosankan. Kemudian datang seorang perwira, yang mana dia melaporkan kalau Kemsiu telah tiba dan bersiap untuk keluar. Sebelum perwira itu keluar, Lin Bing berpesan agar lebih berhati-hati dan jika tidak bisa melawan, lebih baik untuk lari. Di sisi lain, Ji Chuanxiu dan pasukannya telah sampai ke kota Gudisa. Terlihat kota yang sudah hancur karena peperangan, dengan api yang membakar setiap rumah penduduk. Melihat lingkungan sekitar yang sudah hancur, Lisha menjadi ketakutan. Dia lalu menanyakan kerjasamanya kepada Ji Chuanxiu. Melihat Lisha yang ragu, Ji Chuanxiu lalu meyakinkannya dengan mengatakan jika semuanya sudah beres, kita bisa berbisnis. 放心吧，等我们把这儿的叛军清理干净，多的是生意。 Pada saat yang sama lalu datang seorang prajurit
yang melaporkan kalau dia menemukan jejak pemberontak di dekat kota. Mendengar itu, Ji Chuanxiu langsung bergegas ke lokasi dan memerintahkan Luo Jie untuk maju sebagai umpan. Melihat Luo Jie yang sudah maju, Ji Chuanxiu dan bawahannya lalu bersembunyi. Luo Jie pun hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah dari Ji Chuanxiu. Yang kemudian Luo Jie berteriak untuk memancing pemberontak keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi tidak ada satupun yang keluar dari persembunyiannya. Kemudian Bai Chuan dan Ming Yu menakuti Luo Jie dari belakang, sehingga membuat Luo Jie menjadi ketakutan. Luo Jie lalu meminta seorang prajurit untuk menemaninya. Akan tetapi tidak ada yang mau untuk menemani Luo Jie. Setelah itu Luo Jie kembali berteriak untuk memancing para pemberontak. Yang kemudian Luo Jie diserang dari berbagai arah oleh para pemberontak. Namun pada saat mereka akan melawan, Peng Wu dan prajurit lainnya lari ketakutan dan meninggalkan Ji Chuanxiu dengan 3 pengawalnya, sehingga membuat Ji Chuanxiu menjadi terpojok. Pada saat Ji Chuanxiu terpojok, dia terus membuat alasan dan mengkambing hitamkan Luo Jie. Untungnya saat Ji Chuanxiu sudah dikepung, lalu ada suara yang memanggil Ji Chuanxiu dengan nama lain. Dan itu adalah Delun, teman Ji Chuanxiu dari bangsa Orc. Delun lalu memeluk Ji Chuanxiu dan menjelaskan pada bawahannya kalau Ji Chuanxiu adalah penyelamat hidupnya. Delun juga meminta bawahannya untuk menurunkan senjata. Setelah itu, Ji Chuanxiu memerintahkan Ming Yu untuk membawa pasukannya ke sini. Kemudian Ji Chuanxiu dan yang lainnya diajak oleh Delun ke kamp para orc. Saat di perjalanan, Luo Jie bertanya tentang panggilan Delun kepada Ji Chuanxiu. Mendengar pertanyaan Luo Jie, Ji Chuanxiu lalu menjelaskan kalau saat dia menjadi perwira tingkat rendah, dia tinggal di desa Delun. Dan pada saat Delun sedang sakit, dia memanggil dokter pasukan untuk menyembuhkannya. Dan karena kepercayaannya pada Dewi Cahaya, Delun memberikan nama Guaming pada Ji Chuanxiu. 他们兽人信奉光明神，称呼恩人就以光明代替姓氏。 Setelah itu terlihat Ji Chuanxiu dan Delun yang duduk bersama. Saat itu Delun menjelaskan semenjak kepergian Ji Chuanxiu, pemerintah mengharuskan orc untuk membayar pajak. Dan jika tidak memberi pajak, maka para pemuda dari bangsa orc akan dibunuh. Delun juga menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan pasukan Sterling. Mendengar itu, Ji Chuanxiu lalu menanyakan kekuatan dari Sterling kepada Delun. Delun kemudian menjelaskan kalau Sterling sangat menakutkan. Dan satu tarikannya saja dapat mengejutkan satu divisi dari bangsa orc. Setelah itu, Ji Chuanxiu kembali bertanya tentang rencana Delun ke depannya. Mendengar pertanyaan Ji Chuanxiu, Delun pun menjadi sedih. Dia juga berencana untuk pulang ke desanya. Melihat Delun yang berencana untuk kembali ke desanya, Ji Chuanxiu lalu berinisiatif untuk mengantarkannya. Akan tetapi saat ini dia masih sibuk dan harus membereskan area ini terlebih dahulu.
Mendengar itu, Dailun juga akan membantu Ji Chuanxiu. Sementara itu di luar tenda, terlihat para prajurit yang membagikan makanan kepada para orc. Para orc juga meletakkan senjatanya sebagai tanda penyerahan diri. Namun ada juga orc yang tidak mau mengantri dan langsung maju ke depan. Melihat orc itu tidak patuh, Dailun lalu memukulnya dan mengatakan kalau tidak mengantri, tidak ada makanan. Mendengar Dailun mengatakan itu, kedua orc itu langsung patuh dan berlari menuju antrian di belakang. Kemudian datang saudara Dailun yang bernama Dekun dan menghampiri Ji Chuanxiu. Dia melaporkan kalau adiknya juga siap untuk menyerah. Dekun lalu bertanya, jika adiknya menyerah, apa dia diperbolehkan makan di camp? Ji Chuanxiu pun memperbolehkan siapapun yang menyerah makan di sini. Mendengar jawaban Ji Chuanxiu, Dekun berencana mengajak 3 saudaranya untuk menyerah juga. Setelah itu terlihat Ji Chuanxiu yang sedang menulis surat laporan tentang menyerahnya pemberontak kepada dirinya. Kemudian datang Bai Chuan yang disuruh Ji Chuanxiu untuk mengirim surat pada Sterling. Sebelum pergi keluar, Bai Chuan menceritakan sebuah lelucon kepada Ji Chuanxiu, yang mana Bai Chuan mengibaratkan seorang prajurit yang mendapat tawanan. Akan tetapi prajurit itu tidak mau membawa tawanannya. Mendengar yang dikatakan Bai Chuan, Ji Chuanxiu hanya terdiam dan kebingungan. Melihat Ji Chuanxiu yang tidak menyadari inti pembicaraannya, Bai Chuan yang sudah kesal lalu mengungkapkan kekhawatirannya tentang para orc yang bisa memberontak jika persediaan habis. Bai Chuan berkata seperti itu karena dia tidak mengetahui kalau Ji Chuanxiu sudah memiliki kesepakatan dengan Li Sha. Sementara itu di kerajaan suku iblis, terlihat laki-laki yang pernah menghasut Lei Hong, yang mana dia sedang melapor kepada atasannya. Saat itu dia melaporkan kalau penyebaran pasukan orc sudah berantakan, dan dia juga menyarankan agar para orc mundur dari medan perang. Dia juga sudah memiliki rencana tentang semua itu. 那吾就静待国师的好消息。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.